Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. By the way, hari ini ada yang spesial. Hari ini saya menggunakan baju yang nyaman banget, adem, ya, enak dipakai, dan ini kain organik ya, jadi organic fabric. Jadi ini benar-benar nyaman banget kalau dipakai, ya serasanya kita benar-benar bisa leluasa gitu kan. Nah, saya kasih link di bawah kalau teman-teman mau lihat gimana produknya, bagaimana bahannya, silahkan klik di bawah ya, ada link di situ namanya Zalmon Fabric ya. Oke, so hari ini saya akan membahas mengenai generasi, bagaimana peralihan masa transisi dari generasi perintis ya, atau yang membangun bisnis lalu diteruskan ke generasi penerusnya. Ya, nah bisa jadi Anda di tahapnya adalah saya baru mau mulai bisnis ini. Artinya saya baru mau mulai nyemplung lah gitu loh. Ayah saya udah mulai nih ya, perusahaan papa tuh begini. Ini bagian produksi, ini bagian penjualan, ini di bagian keuangan. Mulai dijelaskan, mulai dikenalkan. Bisa jadi di tahap itu. Jadi Anda baru mau mulai banget ya. Bisa jadi juga mungkin Anda di tahap yang saya sudah menjalankan bisnisnya, di mana ayah saya, orang tua saya selalu memantau ya, tapi dia sudah tidak terlibat langsung di operation, dia hanya memantau, hanya memonitor saja, mungkin hanya ngecek laporan keuangan ya. Nah, berarti sekarang tahta kerajaan ini ya, Anda pewaris tahta ini ada di tangan Anda. Nah, cuman ternyata meneruskan itu tidak segampang pada saat kita membangun. Kenapa? Biasanya kalau saya sharing di video-video saya, kebanyakan saya sharingnya mengenai bagaimana kita membangun bisnis, grow the business gitu kan. Artinya Anda menjadi kaptennya dan gimana caranya supaya grow the business, supaya lebih besar lagi, supaya lebih berkembang dan sebagainya. Tetapi kali ini saya berbicara dari sudut pandang kalau saya sebagai generasi penerus. Ya maunya juga saya bisa mengembangkannya. Tetapi kali ini ya bukan cuma saya doang nih yang keinginan saya sendiri dengan keputusan saya sendiri. Saya juga harus minta ACC orang tua saya. Bisa jadi begitu karena orang tua saya masih ada di situ sebagai mentornya atau mungkin sebagai komisarisnya gitu yang selalu memonitor saya. Dan di mana satu sesi saya juga pengen kreatif, pengen melakukan sesuatu dengan cara saya, tetapi belum tentu disetujui oleh orang tua saya karena mereka sudah melakukan itu bertahun-tahun, sudah melakukan itu sudah dengan jangka waktu yang lama dan sudah terbukti cara mereka berhasil. Nah, cuman kita melihat bahwa ternyata ada beberapa yang kurang bagus, misalnya begitu ya. Contohnya misalnya ya sistem manual itu udah nggak berlaku lah, sistem konvensional itu udah nggak zaman sekarang, harusnya mulai masuk ke sistem yang lebih secara teknologi, secara pengukuran dan sebagainya otomatisnya lebih cepat. Tapi orang tua kita maunya seperti yang itu, yang seperti zaman dulu. Nah, satu sisi kalau kita harus debat dengan orang tua, nanti terkesannya kita tidak nurut gitu kan. Atau kalau kita nggak pakai cara itu, atau orang tua kalau mau dengan cara itu, kita sendiri sudah agak kurang efektif dengan gaya sekarang. Cuman gimana ya, dilema ya. Satu sisi saya kalau nggak ikut orang tua, nanti saya disalahin. Kedua, kalau saya pakai cara saya, orang tua belum tentu setuju. Jadi saya gimana ya? Galau. Bisa jadi begitu. Atau bisa jadi begini. Anda di perusahaan Anda itu ternyata ya pada saat Anda meneruskan, di sini banyak karyawan-karyawan ya yang waktu zaman papa sudah bekerja. Ya, zaman papa sudah bekerja nih karyawan-karyawan. Jadi karyawan-karyawan itu mereka sudah senior. Mungkin bisa jadi usianya lebih tua dari Anda, lebih senior daripada Anda. Nah, Anda satu sisi, wah saya anak muda nih. Gimana ya caranya ya? Satu sisi nih karyawan papa, udah lama ikut papa. Dan papa bilang itu karyawan bagus loh, itu karyawan jujur loh, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi setelah kita lihat, ternyata ada beberapa karyawan itu yang iya sih mungkin jujur, tapi di belakang kita nggak tahu. Ternyata kita melihat ada sesuatu hal yang kurang dari mereka. Entah mereka kurang cepat atau mereka kurang pinter, bisa jadi begitu ya. Atau mereka terlalu, saya nggak bilang semuanya ya. Cuman ini dari pengalaman-pengalaman saya ketemu dengan banyak pengusaha. Ada beberapa karyawan-karyawan yang tidak bisa mengikuti zaman sekarang. Masih pakai mindset yang lama, paradigma lama. Satu sisi saya mau ngarahin juga nggak enak karena karyawannya papa. Kedua juga kan mereka lebih senior. Jadi gimana? Bingung juga. Itu kasus kedua. Ada juga yang begini. Kasus bisnis keluarga. Ya. Nah, ini ada juga karyawan-karyawan tapi levelnya lebih senior. Ini mungkin levelnya ya mungkin masih staff atau levelnya supervisor. Ini levelnya manager. Di sini levelnya manager.
Bisa jadi nevernya manajer atau bisa jadi direktur gitu ya, bukan distributor, sorry. Saya ingatnya distributor. Tapi basically mereka adalah levelnya level manager gitu, ke atas atau bisa jadi direktur. Nah, di mana orang-orang ini itu saudaranya papa. Saudara-saudaranya papa. Ini mungkin adiknya papa, sepupunya papa. Pokoknya masih keluarga lah gitu loh. Saya tambah bingung juga nih, gimana caranya saya nerusin bisnis ini ya. Satu sisi, saya punya cara sendiri. Tapi juga ada orang tua yang selalu memonitor saya. Ya, kedua, saya mau mengarahkan tim. Tapi timnya juga ada beberapa yang nggak cocok dengan gaya saya. Bingung saya ngarahinnya gimana. Satu, mereka lebih senior. Kedua juga, papa juga udah percaya sama mereka. Jadi saya stuck juga. Ketiga, ada orang-orang keluarga yang juga ikut di kapal bisnis ini. Jadi saya semakin bingung. Nah, gimana ya coach ya supaya saya bisa nyelesain begini? Nah, ya. Nah, intinya adalah apa yang saya ingin highlight buat Anda semua adalah begini. Kita sebagai generasi penerus. Nah, ini tentunya untuk menyelesaikan masalah ini, Anda nggak bisa sendiri. Ya, saya juga pernah di posisi ini. Saya pernah di posisi ini. Saya sebagai generasi penerus, waktu saya sebelum jadi bisnis coach ya, sekitar 200 tahun yang lalu lah, udah lama lah istilahnya gitu ya. Jadi saya setelah saya lulus kuliah, saya bekerja, setelah saya bekerja, lalu saya bantu usaha ayah saya, gitulah sebagai generasi penerus. Tapi saya mulainya dari level paling bawah, dari gudang gitu kan, dari gudang, lalu jadi kenek dulu, terus jadi supir dan sebagainya, naik-naik posisi terus. Tapi saya mengalami generasi ini, mengalami masa transisi ini. Ya gimana cara beresinnya? Ini nggak bisa diberesin sendiri. Kalau Anda mengalami masalah seperti ini, ya saya sarankan, saya wajibkan Anda harus konsul dengan orang ketiga atau orang-orang yang memang wise, bijak dan tidak punya kepentingan apapun dan benar-benar melihat dari berbagai macam sudut pandang. Anda perlu konsul dengan orang tersebut dan Anda pecahin gimana bagusnya, dan bagus buat orang tua, bagus buat Anda, bagus buat tim, bagus buat saudara-saudara ini yang ada di kapal ini. Kita harus cari yang namanya sinergi ataupun kesamaan visi, alignment. Nah, itu penting. Jadi untuk bisa beresin kondisi begini tidak bisa sendirian. Anda harus cari seseorang, entah itu dia mungkin siapalah, orang ketiga atau siapapun itu, ya. Boleh juga bisnis coach gitu kan? Boleh juga, karena saya juga banyak menangani ya kasus-kasus seperti ini. Ya di mana stuck gitu loh. Karena kita nggak bisa beresin masalah ini, masalah internal gitu loh ya. Jadi harus ada seseorang yang bisa menjembatani antara orang tua dengan anak, antara anak dengan karyawan, antara orang tua dengan saudaranya, gitu kan? Nah, harus ada yang menjembatani seperti itu. Nah, itu langkah pertamanya kalau Anda merasa posisinya seperti ini. Jadi, kalau Anda merasa posisi seperti ini dan Anda sudah bingung, jangan dibiarin. Hati-hati. Ya, makin lama makin besar dan Anda makin bingung nantinya. Akhirnya gimana? Ya, perusahaannya juga begitu-begitu aja. Gitu kan? Running sih running, mungkin jalan sih jalan, tapi ya Anda sendiri gimana kalau sebagai kapten posisinya begini? Jangan dibiarkan. Segera, cepat-cepat cari orang itu. Oke? Nah, langkah berikutnya gimana setelah kita misalnya ketemu dengan orang tersebut? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini memang masalah internal. Ini memang masalah komunikasi. Masalah prinsip, masalah ego gitu ya. Bisa jadi masalah juga, ya macam-macam lah. Banyak kepercayaan, keyakinan yang harus dilurusin. Ya, orang tua bilang, nggak mungkin lah kita pakai karyawan itu bisa dilepas. Itu pasti karyawan tuh harusnya kita kontrol tuh setiap hari. Nggak mungkin itu bisa jalan secara autopilot, itu nggak mungkin. Itu ada kepercayaan begitu, ada keyakinan seperti itu. Kita gimana? Enggak kok, ada perusahaan-perusahaan yang bisa berjalan dengan sistem autopilot. Nggak mungkin bisa. Gitu. Nah, ini berdebat terus-terusan berdebat. Akhirnya apa? Nggak jadi solusi juga. Begitu dia mau mulai keputusan sesuatu, selalu tanya orang tua. Orang tua bilang nggak bisa. Nah, satu sisi orang tua pengen melepas kepada anaknya, tapi anaknya bilang, ya kalau dilepas ya silahkan saya jalankan. Tapi orang tua merasa khawatir kalau nanti dijalankan gimana gitu loh, karena gayanya beda. Nah itu, ya. Jadi solusi dari saya adalah harusnya ada satu komunikasi yang jelas. Ya, memang tidak bisa diselesaikan berdua kadang-kadang. Walaupun kita sudah ngomong heart to heart, hati ke hati, tapi tidak bisa diselesaikan dengan baik. Jadi gimana langkahnya? Nah, langkahnya gini. Jadi pertama adalah, ini sebenarnya masalah klasik, masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Ya. Nah, intinya apa? Intinya yang saya ingin highlight adalah begini. Di dalam sebuah bisnis, ya, di dalam sebuah bisnis itu tidak bisa punya kapten yang banyak. Jadi harusnya kaptennya satu. Dalam gunung, ya, pokoknya di setiap gunung itu harusnya satu singa. Satu singa lah gitu loh. Satu singa, ini saya gambar begitu aja. Jadi intinya, ya, gitu. Jadi intinya apa? Intinya adalah tidak bisa di dalam satu perusahaan punya banyak kapten.
punya banyak bos, satu kaptennya. Bos sih bisa ya, kalau kita bilang misalnya dia pemilik ya, tapi yang kapten ya, decision maker, kapten, operational direktur utama itu satu orang. Jadi pertama kali kita harus tentukan siapa kaptennya. Siapa kaptennya? Ini paling penting. Siapa kaptennya yang benar-benar setiap hari menjalankan, melihat operational dari end to end. Itu dulu paling penting. Nah, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Nah, maka setelah itu baru kita sinkronisasi. Ini perusahaan mau gimana? Arahnya mau kemana? Kedepannya gimana? Sinkronisasi. Ya oke, sekarang sudah mulai ada generasi penerus yang masuk. Berarti kamu nanti kedepannya bakal dijadiin direktur utama. Nah, kita-kita yang udah lama gimana? Atau kita-kita yang manajer gimana? Apakah kita masih bisa ikut kapalnya bagaimana? Nah, sinkronisasi di situ. Bisa jadi di situ mungkin ada rapat keluarga, bisa jadi ada orang, tadi seseorang yang bisa menjembatani itu semua. Ini sinkronisasi dulu di sini. Setelah itu gimana? Setelah itu baru kita buat strukturnya. Struktur yang jelas. Oh, berarti nanti posisinya tetap owner. Struktur, simpelnya begini, struktur ya. Saya sering banget di video saya menjelaskan banyak tentang struktur. Tapi banyak mungkin dari kita yang anggap remeh struktur. Oke lah, saya bisa lah bikin struktur begitu mah gampang segala macam. Hati-hati. Ya, it's not about gampang, masalah gampang dan sebagainya. Ya, intinya adalah bikin struktur itu gini. Ini struktur ya. Nah, di sini adalah owner, direksi. Bisa jadi ini owner semua gitu kan? Atau kita sebutnya shareholder. Shareholder kan? Nah, baru di sini turun. Nah, direktur utama, dirut. Nah, baru di sini masuk ke sini, masuk ke divisi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi yang saya ingin highlight adalah begini. Jadi sebelum kita menentukan struktur, kita mesti samakan dulu pikiran kita, persepsi kita kemana, alignmentnya gimana, arahnya jelas. Baru kita tentukan. Jadi kita sama-sama owner nih, iya, oke. Jadi orang tua mungkin di sini sama-sama, ada papa, ada mama. Kita juga mungkin di situ karena bagian dari keluarga. Setelah itu kita tentukan dirutnya siapa. Oh, adik kedua. Ya, atau Anda lah mungkin, saya sebagai dirut. Kenapa Anda? Karena, nah, bagaimana cara kita menentukan dirut atau kapten atau CEO gitu kan, bahasa kerennya kan. CEO singkatan dari Chief Energy Officer. Ya, kenapa energi? Karena kita harus pakai energi kita untuk mendrive tim kita, untuk mendrive bisnis ini. Jadi Chief Energy Officer. Jangan sampai gini, Chief Everything Officer. Berarti saya semua yang mesti jalan. Jangan sampai begitu ya. Harusnya timnya juga bisa menjalankan dengan baik, oke? Tapi memang waktu kita memilih dirut ini, nah itu pun juga harus jelas. Jadi kalau Anda misalnya, oke, saya ditunjuk sebagai kapten ataupun saya yang menjadi generasi penerus yang bisa bukan hanya meneruskan tapi bisa mengembangkan, berarti syaratnya adalah Anda harus yang paling passion di bisnis ini. Anda harus yang paling suka di bisnis ini. Anda harus yang paling melihat bahwa 5 tahun ke depan ini bisnisnya bisa berkembang seperti apa. Jadi harusnya itu orangnya. Satu, punya drive itu punya kemauan, punya ambisi gitu loh ya. Dan bisa melihat 5 tahun ke depan tuh arahnya kemana. Dia benar-benar suka bisnis ini. Gitu. Jadi orang itu mesti seperti itu, karakternya begitu. Jangan sampai gini, karena dia anak pertama nih, ya udah dia aja penerus, belum tentu. Jadi kita harus bisa wise. Kadang-kadang kalau saya jadi orang tua, ya mungkin kita pengennya anak pertama misalnya yang meneruskan. Tapi bisa jadi belum tentu. Belum tentu. Jadi mungkin kalau kita punya anak yang punya passion, ya, tapi dianya mungkin saat ini karena mungkin dia merasa dia tidak layak atau gimana, bisa jadi dia nggak, padahal dia punya passion. Maka kita pada saat menentukan dirut ataupun CEO harus orang yang benar-benar tepat. Bisa jadi mungkin anak kedua atau anak ketiga bahkan gitu kan. Gimana coach kalau anaknya semuanya nggak ada yang mau? Nah, gimana kalau nggak ada yang mau? Ya sudah, kalau nggak ada yang mau nggak apa-apa. Ya artinya gimana? Ya udah, bisa jadi sementara nggak usah, belum ada generasi penerus dulu, sambil kita pelan-pelan kita cari gitu kan, yang punya passion, yang benar-benar memiliki visi 5 tahun ke depan seperti perubahannya gimana, dan dia memang suka di bisnis ini, dia punya planning gimana-gimana, bisa jadi begitu. Bisa jadi mungkin bukan dari anak sendiri, bisa jadi mungkin dari keluarga yang lain, tapi kita cari. Maka untuk mencari seorang CEO itu perlu waktu, ya, nggak bisa terlalu cepat. Jadi kalau nggak ada, ya udah mendingan sama saya Superman lagi, nggak apa-apa, ya, ownernya turun lagi, atau orang tuanya merasa, iya coach, saya udah pengen pensiun nih, sebenarnya saya udah pengen mundur step by step, tapi gimana ya, anak saya masih belum punya ada passion ke sana. Gimana coach, bisa bantu nggak? Ya tergantung.
Anaknya sendiri mau ada perubahan berubah nggak? Anaknya mau ada komitmen untuk bisa berubah dan melihat bisnis ini seperti apa? Ada beberapa mungkin mereka nggak mau seperti itu, ya nggak bisa dipaksa juga. Jadi gimana kalau kayak gitu? Ya sudah, berarti kita jalan dulu sendiri. Nah, sambil mungkin kalau memang anak kita melihat kitanya seperti itu dan kita menjadi role modelnya dan dia melihat kita bekerjanya juga mungkin bisa fun dan mungkin semangat dan sebagainya, lama-lama mungkin mereka akan kebuka pikirannya. Tapi proses. Tapi gimana coach kalau misalnya anak saya saat ini mereka suka sih bantu-bantu saya, tapi mereka cuma sekedar atas bantu aja karena mungkin nggak enak karena sebagai anak ya harus bantu orang tua. Gimana kayak gitu? Nah, itu bisa kita gali, ya, itu bisa digali. Jadi bisa kita ajak ngomong heart to heart. Tapi mungkin dia akan lebih cerita dengan orang yang lebih dia percaya kali gitu ya, atau bukan artinya bukan sama orang tuanya nggak percaya, bukan begitu. Tapi intinya dia akan mungkin curhat, cerita tentang apa yang dia pikirkan dan sebagainya dengan orang yang bisa menjadi sparring partner dia. Nah, itu penting. Karena gini, salah menentukan CEO, salah menentukan generasi penerus, apa yang terjadi dengan bisnis kerajaan bisnis Anda? What will happen with your business kingdom? Bisa jadi berantakan, bisa jadi apa yang sudah Anda bangun bertahun-tahun, apa yang sudah Anda bangun sampai sudah lama banget, apa yang terjadi kalau Anda salah menentukan kapten? Karena the captain, the CEO, sangat-sangat penting untuk memastikan bisnis bisa berjalan dengan baik. Dan bukan hanya berjalan baik, bisa profitable. Ya, autopilot nanti masalah sistem, tapi intinya profitable dulu. Make sure, profitable maksudnya gimana? Profitable artinya ya ada profit jelas, dan bisa terukur profitnya, dan ada peningkatan growth yang paling penting. Kalau kita lihat, oke, kita merasa, oh semua bisnis sekarang lagi masalah, segala macam karena pandemi. Iya, betul. Tapi kalau Anda sebagai CEO yang benar-benar hebat, Anda CEO yang tangguh, Anda CEO yang tough, ya, Anda akan bisa mengatasi itu. Oke, semua bisnis kena masalah. Oke, semua bisnis kena pandemi. Tapi I'm a good CEO. Saya bisa, justru saya dengan kondisi ini malah saya tetap bisa grow bisnis saya. Itu keren banget. Nah, Anda butuh orang seperti itu. Kalau belum ada ya berarti Anda dulu lah sementara gitu kan. Nah, kalau Anda sendiri sebagai CEO pun belum bisa mengembangkan bisnis Anda seperti itu, berarti ada yang salah di Anda. Gitu. Gimana langkah pertama? Ya Anda bisa konsul juga dengan business coach gitu kan. Ya, silahkan klik di bawah kalau mau gitu kan. Tapi keputusan ada di Anda. Because it's not about the business. It's not about the external factor. It's about you running your business. It's about you jalanin bisnis ini, ya. So paling penting itu, ya. Dan saya posisinya sebagai business coach, saya banyak ketemu dengan pengusaha, saya banyak mengcoach para businessman, para owner, ya. Dan saya melihat kesalahannya apa? Kesalahannya adalah mereka itu masih dengan berpikir pakai cara lama, ya. Ya udah mulai berubah, tapi masih gaya lama. Bukan artinya gaya lama nggak bagus, bukan. Bukan artinya gaya lama nggak bisa dipakai, bukan seperti itu. Gaya lama itu bagus, tapi tetap namanya dinamika bisnis harus terus berubah. Gaya lama salah satunya adalah cara pandang yang salah, keyakinan yang salah. Ah, karyawan begini mah nggak bisa. Ah, karyawan begitu mah nggak bisa. Ah, udahlah kita sekarang mungkin nggak perlu begini. Belum tentu. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa berubah. Jadi belum tentu. Ya. Nah, contoh buat apa sih kita harus hire itu apa namanya data analis misalnya begitu kan? Buat apa harus data analis? Maksudnya apa data analis? Ya mungkin kita selama ini nggak kepikiran apa sih data analis, buat apa mahal-mahal bayar orang. Itu salah satu gaya lama. Ternyata data analis sangat penting. Contoh, misalnya, Anda tahu nggak ya tren produk yang Anda paling laku selama 6 bulan jual, kalau Anda SKU-nya banyak gitu ya, apa top 10-nya? Terus berapa banyak customer baru yang benar-benar masuk? Berapa banyak contohnya? Terus berapa banyak customer yang repeat, dan repeatnya itu bisa ketahuan berapa seringnya? Dan segala macam data-data itu, Anda perlu tahu nggak data-data itu, dan Anda perlu baca nggak data-data itu supaya Anda bisa membuat sebuah keputusan yang lebih bijak. Itu salah satunya, ya. Jadi bisa jadi ya kesalahannya bukan di bisnisnya atau di produknya, tapi bisa jadi kesalahannya di cara pandang Anda sebagai pemiliknya. Nah, itu yang saya banyak ketemu, dan saya banyak melihat kasus-kasus ternyata begitu itunya berubah, bisnisnya langsung naik luar biasa. Cara pandangnya berubah, cara pikirnya berubah, langsung bisnisnya berubah. Nah, itu yang bisa saya kasih highlight kepada Anda pada video kali ini. Kesimpulan buat Anda apa? Kesimpulan buat Anda. If you are the generasi penerus, highlightnya saya di sini. Kalau Anda adalah seorang generasi penerus dan Anda mengalami seperti ini, cepat-cepat
ngobrol dengan seseorang yang bisa Anda ajak brainstorming. Dan orang itu tidak punya kepentingan di bisnis ini. Benar-benar dia orang penengah dan netral dan benar-benar fokusnya ingin supaya ada satu sinkronisasi ini. Siapapun itu Anda cari sendiri. Langkah kedua, ya ini masalah komunikasi. Tentukan harusnya ada satu kapten saja, hanya satu kapten di bisnis yang bisa drive ke bawah. Memang semuanya mungkin pemilik, tapi yang satu orang yang bisa ngedrive ke bawah karena dia adalah kaptennya. Dan tentukan kapten sesuatu yang strategis banget. Ketiga, saran saya adalah kalau Anda kapten di bisnis Anda dan Anda merasa bisnis Anda belum ada growth yang signifikan, salahnya bukan di bisnis, bukan di produk, bukan di eksternal, tapi bisa jadi di Anda. So, it's your action, it's your decision. Decide yang paling benar buat Anda dan buat bisnis Anda. Sukses selalu, take care, salam pengusaha.